Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan bahagia terus. Saya Andi Amalia Arsyad, NIM 2018-21-05043, mahasiswa STIMIK Akbar Makassar. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengambilan keputusan pada metode AHP dengan menggunakan perhitungan Excel. Dan untuk memenuhi tugas ke-6 saya pada mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan oleh Marwah Sulehu Eskom Mkom. Langsung saja pada pembahasannya dan penyelesaian studi kasusnya. Metode AHP ini atau Analytical Hierarchy Process dikembangkan oleh seorang ahli matematika yaitu Thomas Lori Sati pada tahun 1970 yang merupakan metode untuk memecahkan suatu situasi yang kompleks tidak terstruktur ke dalam beberapa komponen dalam susunan hierarki dengan memberikan nilai subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara relatif dan menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi guna mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. Pada metode HP ini, Sati menetapkan skala penilaian, kinerja, dan alternatif, yaitu bisa dilihat pada tabel berikut. Intensitas kepentingan nilai 1 untuk kedua elemen sama pentingnya. Nilai 3, elemen yang satu lebih penting daripada lainnya. Nilai 5, elemen yang satu esensial atau sangat penting daripada elemen lainnya. 7, nilai 7, satu elemen lebih jelas, satu elemen jelas lebih penting dari elemen yang lainnya. Nilai 9, satu elemen mutlak lebih penting daripada elemen lainnya. Nilai 2, 4, 6, atau 8, nilai tengah di antara dua pertimbangan yang berdekatan, dan kebalikannya. Jika untuk aktivitas I mendapatkan satu angka bila dibandingkan dengan satu aktivitas J, maka J mempunyai nilai kebalikannya bila dibandingkan dengan aktivitas I. Dan terdapat nilai random I yang dimana nilai random ini akan digunakan pada saat mencari konsistensi rasio. Bisa dilihat pada tabel berikut. Dan langsung saja pada studi kasusnya, yaitu sistem pendukung keputusan penentuan pemilihan paket internet yang diminati masyarakat dengan menggunakan metode AHP dan berdasarkan kriteria yang ada. Dan hasil data yang didapat dari masyarakat sekitar sebagai pengambilan keputusan untuk melihat paket data yang mana paling banyak diminati oleh masyarakat sesuai dengan kriteria yang ada. Langsung saja pada penyelesaiannya. Yang pertama, kita akan menyusun struktur hierarki AHP pada pemilihan penentuan paket data. Tujuannya paket internet terdapat kriteria, 4 kriteria dan 4 alternatif. Kriterianya koneksi, kualitas koneksi dengan A1, harga A2, masa aktif A3, dan layanan A4. Dengan alternatif simpati, smartfriend, Excel, dan AM3. Dan perhitungan pertama, memperhitungkan bobot hierarki untuk semua kriteria. Terdapat tabel 1, kalian bisa lihat tabel satunya. Di sini memberikan nilai alternatif terhadap alternatif lain. A1 terhadap A1 nilainya sama-sama penting, jadi memberikan nilai 1. A1 terhadap A2 memberikan nilai 3. Elemen yang satu lebih penting daripada lainnya. A1 terhadap A3 nilainya 5, elemen yang satu esensial atau sangat penting daripada elemen lainnya. A1 terhadap A4 nilainya 7, satu elemen jelas lebih penting dari elemen yang lainnya. Dan kriteria 2, 3, 4 terhadap kriteria 1, 2, 3, 4 bisa dilihat pada tabel berikut. Nilainya diambil dari skala Sati yang telah ditetapkan oleh Sati pada tahun 1990. Pada tabel 2 ini, nilai dari tabel 1 untuk semua kriteria disederhanakan dalam bentuk desimal.
bisa dilihat pada tabel berikut dan menjumlahkan setiap alternatif. Pada tabel ketiga, matriks pembobotan hierarki untuk semua kriteria yang dinormalkan. Jadi, nilai dari A1 terhadap A1, nilainya diambil dari nilai A1 terhadap A1 dibagi dengan jumlah A1. Hasilnya 0,597. A1 terhadap A2 nilainya 0,621. A1 terhadap A3 nilainya 0,588. A1 terhadap A4 nilainya 0,538. Dan seterusnya sampai dengan kriteria keempat. Dan setelah itu menjumlahkan kembali nilai kriteria pertama sampai keempat dan mencari nilai eigenvektor. Cara mencari eigenvektor dengan cara menggunakan rumus rata-rata. Rata-rata dari nilai A1 terhadap A1, 2, 3, dan 4. Hasilnya 0,586. A2 hasilnya 0,218. Kriteria ketiga hasilnya 0,124 dan kriteria keempat hasilnya 0,072. Dan selanjutnya mencari nilai konsistensi indeks dan konsistensi rasio dengan rumus CI sama dengan max kurang N per N per 1 dan rumus CR sama dengan CI per RI 2 yang dimana hasilnya nantinya dibandingkan apakah konsisten atau tidaknya dengan nilai 2 lebih kecil sama dengan N lebih kecil dari 10, lebih kecil sama dengan 10. Pertama kita akan mencari nilai konsistensi indeks. Konsistensi indeks ini yang dimana kita terlebih dahulu mencari nilai maksnya. Nilai maksnya kalian bisa lihat pada rumus berikut. Nilainya diambil dari jumlah data yang telah disederhanakan dalam bentuk desimal dikali 0,586 dari nilai eigenvektor. Hasilnya 0,586 ditambah nilai jumlah A2 dikalikan dengan eigenvektor alternatif kedua ditambah 8,5 dari jumlah A3 kriteria ketiga dikali dengan eigenvektor kriteria ketiga ditambah jumlah kriteria keempat dan dikali eigenvektor kriteria keempat. Hasilnya 0,982 tambah 1,053 tambah 1,050 tambah 0,942 sama dengan 4,028. Itulah hasil nilai max dari CI. Sekarang mencari nilai CI-nya. Nilai CI-nya sama dengan max kurang N per N kurang 1. Nilai max-nya 4,028 dikurang 4 jumlah kriteria per jumlah kriteria kurang 1 sama dengan 0,028 per 3 sama dengan hasilnya 0,009. Dan untuk mencari nilai CR sama dengan CI per RI. CI-nya 0,008 dan nilai RI-nya yang tadi sudah dijelaskan di awal, terdapat nilai RI dalam metode AHP yang telah ditetapkan. Karena jumlah kriteria 4, jadi kita akan mengambil ukuran matriks 4 nilainya 0,900 sama dengan 0,009 per 0,9 sama dengan hasil CR 0,010. Karena nilai CR lebih kecil 0,100 berarti preferensi responden untuk CR semua
semua kriteria adalah konsisten. Yang kedua, menghitung evaluasi untuk kriteria kualitas koneksi. Pada tabel 5, seperti perhitungan bobot untuk semua kriteria, nilainya diambil dari skala yang telah ditetapkan Thomas Lowry Satie pada tahun 1990. Bisa dilihat pada tabel 5, matriks evaluasi untuk kriteria kualitas koneksi. Simpati terhadap simpati nilainya 1, simpati terhadap smartfren nilainya 1/3, simpati terhadap Excel nilainya 1/3, dan simpati terhadap AIM3 nilainya 2. Dan untuk smartfren terhadap simpati, Excel terhadap simpati, AIM3 terhadap simpati, dan seterusnya bisa dilihat pada tabel kelima. Tabel 6, matriks evaluasi hierarki kriteria kualitas koneksi yang disederhanakan dalam bentuk desimal, sama seperti dengan perhitungan bobot untuk semua kriteria. Mendesimalkan nilai dari kriteria kualitas koneksi dan menjumlahkan setiap alternatif. Pada tabel ke-7, matriks evaluasi hierarki untuk kriteria kualitas koneksi yang dinormalkan. Seperti pada perhitungan bobot semua kriteria, perhitungannya sama, yaitu nilai simpati terhadap simpati dibagi total dari alternatif simpati. Hasilnya 0,133. Simpati terhadap smartfren nilainya 0,143, simpati terhadap Excel nilainya 0,087, dan simpati terhadap AIM3 nilainya 0,286. Dan seterusnya untuk alternatif smartfren, Excel, dan AIM3, dan menjumlahkan nilai yang telah didapatkan. Hasilnya 0,649, 1,636 untuk alternatif kedua, 1,161 alternatif Excel, dan 0,554 untuk alternatif AIM3, dan mencari nilai eigenvektornya. Nilai eigenvektornya sama dengan perhitungan bobot kriteria, yaitu merata-ratakan nilai alternatif setiap alternatif. Nilainya 0,162 untuk alternatif simpati, 0,409 untuk alternatif smartfren, 0,290 untuk alternatif Excel, dan 0,139 untuk alternatif AIM3. Dan mencari nilai CI dan CR-nya dengan rumus CI sama dengan max kurang N per N, dan mencari nilai CI dan CR-nya, konsistensi indeks dan konsistensi rasio, dengan rumus CI sama dengan max kurang N per N kurang 1, dan rumus untuk CR sama dengan CI per RI. Pertama, kita akan mencari nilai maksnya untuk konsistensi indeks. Hitungannya sama pada perhitungan bobot kriteria, bisa dilihat pada tabel berikut. 7,5 dikali 0,162 ditambah 2,333 kali 0,409 ditambah 3,833 dikali 0,290 ditambah 7 dikali 0,139 sama dengan 4,253. Dan sekarang mencari nilai X-nya setelah mendapatkan nilai max. 4,253 dikurang 4 per 4 dikurang 1 karena alternatifnya 4, maka nilai N-nya 4 dan hasilnya 0,084. Dan mencari nilai CR-nya, CI per RI. Sama dengan yang tadi, karena alternatifnya 4, maka nilainya 0,9.
didapat dari tabel kedua, nilai random index. Keempat, 0,900. Karena nilai CR lebih kecil dari 0,100, berarti preferensi respondennya adalah konsisten. Sama seperti perhitungan bobot kriteria. Ketiga, menghitung evaluasi untuk kriteria harga. Pada tabel 8 kalian bisa lihat nilainya diambil dari skala SATI seperti perhitungan bobot kriteria dan kriteria kualitas koneksi. Dan pada tabel 9 menyederhanakan dalam bentuk desimal dan menjumlahkannya setiap alternatif. Dan pada tabel 10 pembobotan hierarki untuk kriteria harga yang dinormalkan. Perhitungannya sama tadi seperti perhitungan bobot kriteria dan kriteria kualitas koneksi A1. Dan menjumlahkan setiap alternatif. Setelah menjumlahkannya, mencari nilai eigenvektor dengan rumus rata-rata. Dan mencari nilai CI dan CR-nya, konsistensi indeks dan konsistensi rasio. Konsistensi indeksnya nilainya 0,049 dan hasil konsistensi rasionya 0,055. Karena nilai CR-nya lebih kecil 0,100, berarti preferensi respondennya konsisten. Keempat, kriteria massa aktif. Perhitungan evaluasi untuk kriteria massa aktif masing-masing alternatif. Pada tabel 11 bisa dilihat pada tabel berikut terdapat nilai menentukan nilai setiap alternatif pada alternatif lainnya, dan nilainya sama diambil dari skala SATI pada tahun 1990. Pada tabel kedua menyederhanakan dalam bentuk desimal dan menjumlahkan setiap alternatif. Pada tabel ke-13 evaluasi hierarki untuk kriteria massa aktif yang dinormalkan. Perhitungannya sama dan menjumlahkan setiap alternatif. Setelah menjumlahkannya, mencari nilai eigenvektornya dan mencari nilai CI dan CR-nya. Nilai CI-nya konsistensi indeksnya yaitu 0,069 dan nilai CR-nya konsistensi rasio 0,077. Karena nilai CR-nya pada kriteria massa aktif kurang dari 0,100, berarti preferensi respondennya konsisten. Dan untuk kriteria layanan, perhitungan kelima untuk evaluasi kriteria layanan pada tabel 14 matriks evaluasi untuk kriteria layanan bisa dilihat pada tabelnya. Nilainya sama diambil dari skala SATI 1990 yang telah ditetapkan. Dan pada tabel 15 menyederhanakan nilai dari tabel 14 dalam bentuk desimal dan menjumlahkan setiap alternatif. Pada tabel 16 menormalkan nilai terhadap tabel 15 dan perhitungannya sama, yaitu nilai simpati terhadap simpati dibagi dengan total dari alternatif simpati dan menjumlahkan setiap alternatif. Setelah menjumlahkannya, mencari nilai eigennya dengan rumus average, rata-rata, dan mencari nilai CI dan CR-nya, konsistensi indeks dan konsistensi rasio. Hasil dari CI-nya 0,025 dan nilai dari CR-nya 0,028. Karena CR lebih kecil dari 0,100, berarti preferensi respondennya konsisten. Dan terakhir, perhitungan total ranking. Keenam, perhitungan total ranking atau prioritas global. Pada tabel 17, kalian bisa lihat pada tabelnya matriks hubungan antara kriteria dan alternatif. Nilai dari simpati terhadap kriteria pertama hasilnya diambil dari nilai kriteria kualitas koneksi 1 yang telah dinormalkan. Nilainya diambil dari eigenvektornya 0,162.
dan smartfren terhadap A1 nilainya 0,409. Nilai Excel terhadap A1 diambil dari kriteria koneksi A1 yang telah dinormalkan pada nilai eigenvektor 0,290. Alternatif AIM3 terhadap kriteria 1 0,139 dan untuk alternatif terhadap masing-masing kriteria diambil dari perhitungan kriteria harga yang telah dinormalkan pada eigenvektor, masa aktif pada eigenvektor yang telah dinormalkan, dan kriteria layanan. Yang keempat, nilai dari eigenvektor. Bisa dilihat pada tabel 17. Dan ketujuh, total ranking. Pada tabel 18, total ranking untuk simpati pada masing-masing kriteria bisa dilihat pada tabelnya. Kualitas koneksi nilai evaluasinya 0,162, nilai bobotnya 0,568. Nilai bobot ini diambil dari perhitungan bobot semua kriteria, yaitu 0,586. Kalian bisa lihat pada tabel 18, nilai kualitas koneksi, nilai evaluasinya 0,162 diambil dari sini eigenvektor dari kriteria kualitas koneksi, dan nilai bobot untuk kualitas koneksinya diambil dari perhitungan bobot semua kriteria, nilai eigenvektornya 0,586. Untuk harga, nilai evaluasinya 0,511, untuk bobotnya 0,218, masa aktif untuk evaluasinya 0,620, nilai bobotnya 0,124, dan layanan nilai evaluasinya 0,222 dan bobotnya 0,072. Untuk mencari bobot evaluasinya dengan cara nilai evaluasi dikali nilai bobot. Hasilnya 0,095. Untuk kriteria harga hasilnya 0,111. Untuk nilai masa aktif hasilnya 0,077 dan layanan 0,016, dan menjumlahkan nilai bobot dan bobot evaluasi. Tabel 19, 20 dan 21 bisa dilihat pada tabel berikut. Untuk smartfren terhadap masing-masing kriteria. Tabel 20 alternatif Excel terhadap masing-masing kriteria. Dan tabel 21 alternatif AIM3 terhadap masing-masing kriteria. Dan pada tabel 22 dan 23 setelah dilakukan perhitungan, maka pada masing-masing tabel diperoleh hasil simpati 0,299, smartfren 0,328, Excel 0,214, AIM3 0,159. Pada tabel 22-nya bisa dilihat pada tabel berikut dengan urutan prioritas. Kualitas koneksinya yang pertama smartfren, harganya simpati, masa aktifnya simpati, layanannya AIM3. Dan prioritas kedua kualitas koneksi Excel, prioritas ketiga kualitas koneksinya simpati, yang keempat kualitas koneksinya AIM3. Dan untuk harga, masa aktif, layanan untuk prioritas kedua, 3, 4 bisa dilihat pada tabel berikut, pada tabel ini. Untuk peringkatannya, maka paket data internet paling banyak diminati oleh masyarakat sesuai dengan kriteria yang ada. Yang pertama itu smartfren dengan nilai 0,328 dengan persentase 32,80%. Kedua ada simpati 0,299 dengan persentase 29,90%. Dan ketiga Excel
0,214 dengan persentase 21,40%, dan keempat terakhir ada M3 dengan hasil 0,159 dengan persentase 15,90%. Itulah penjelasan mengenai pengambilan keputusan pada metode AHP dengan menggunakan perhitungan Excel. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.